Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu kita bersalawat kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para jamaah dimanapun Anda berada, menjelang waktu berbuka puasa ini, alangkah baiknya kita mengulang-ulang ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semakin dekat kepadanya. Bak kata orang tua Melayu dahulu, hafal kaji karena sering diulang, licin jalan karena sering dilewati. Mudah-mudahan dengan ini kita semakin meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Ahbabal kiram, topik kita pada sore kali ini adalah indahnya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada jamaah, Allah ciptakan makhluknya, baik dari bangsa jin maupun dari kalangan manusia. Tapi ketika Allah ciptakan ini makhluk, dia ingkar, nggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa yang terjadi? Allah Azza wa Jalla cabut kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. Padahal dia sebelumnya tinggal di tempat yang sangat mewah. Kenikmatan ada dalam kehidupan sehari-harinya. Apapun yang ia minta, Allah kabulkan seketika. Tapi ketika dia ingkar atas perintah yang Allah berikan, maka kenikmatan yang sebelumnya ia rasakan ternyata justru Allah cabut. Kenapa? Karena Allah berjanji dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Jadi kalau kita nih, kamu semua mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan berikan dan lipat gandakan. Tapi ingat, wala in kafartum, jika ada orang yang ingkar, kafir atas nikmat yang Allah berikan, maka inna adzabi lasyadid. Allah akan berikan azab yang sangat pedih. Siapa sih contohnya? Makhluk Allah yang dulu enak nih, tapi dia kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya yang pertama Azazil, hadirin. Loh, siapa Azazil? Azazil itu makhluk Allah yang dulu dia taat. Saking taatnya, dia sujud kepada Allah dengan waktu yang sangat lama, puluhan ribu lamanya. Dan pernah juga suatu ketika dia menjadi imam nih. Dan di belakangnya ada para malaikat. Bayangkan, kalau di belakangnya malaikat dia menjadi imam, maka sudah dipastikan ini makhluk adalah orang yang mulia, makhluk yang mulia. Kenapa? Karena dia menjadi imam dan di belakangnya makhluk Allah yang la ya'sunallaha ma amarahum, yang tak pernah tersentuh dosa besar maupun dosa kecil. Siapa dia? Para malaikat. Dan dia saat itu Azazil menjadi imam. Tapi pada saat Allah ciptakan Nabi Adam, Allah perintahkan semuanya usjudu, sujud. Sujud bukan berarti menyembah Nabi Adam, tidak. Tapi sujud dalam simbol menghormati ciptaan Allah bernama manusia. Semuanya sujud, ahbabal kiram. Illa, kecuali ini makhluk. Akhirnya Azazil dirubah namanya dengan nama Iblis, yang artinya adalah makhluk pembangkang. Akhirnya saudaraku, amalan ibadah yang dilakukan Azazil, yang sujud puluhan ribu tahun lamanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat itu sia-sia dan tak ada gunanya. Kenapa? Karena dia ingkar atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi yang kedua, ahbabal kiram, makhluk Allah yang Allah berikan dia keindahan, kemewahan, tahta, kemudian wanita, semua ia miliki. Tapi ketika dia kufur kepada Allah, ternyata ini makhluk Allah cabut kenikmatan dalam dirinya. Siapa dia? Firaun. Siapa yang tak kenal dengan Firaun? Anak-anak kecil sangat tahu sejarah daripada Firaun. Dia seorang raja. Semua apa keinginan dia ada pada diri dia. Kemewahan, tahta, bala tentara ada pada si Firaun ini. Tapi walaupun hebat ini Firaun, ahbabal kiram, ternyata dia dicabut rezeki dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gara-gara apa? Gara-gara Firaun dalam dirinya meyakini ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan yang berhak disembah.
Akhirnya apa yang terjadi? Kemewahan, kerajaan yang besar, bala tentara yang begitu banyaknya, kemudian wanita yang mengelilingi dia, Allah cabut seketika gara-gara dia tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan dia kafir meyakini dirinya adalah Tuhan semesta alam. Tapi saudaraku, ada kelompok ketiga. Ini mungkin ada pada sekitar kita. Beriman kepada Allah. Kalau Fir'aun dia tak beriman kepada Allah. Allah cabut tuh rizki, Allah cabut kenikmatan. Tapi ada kelompok yang ketiga, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa Allah juga mencabut kenikmatan dalam dirinya dan tidak Allah tambahkan? Ternyata dia kufur atas apa yang ada pada diri dia. Suatu ketika nih saudaraku, ada seorang pemuda bertemu dengan Rasulullah. Lalu saat itu ketemu Rasulullah, dia melihat paras Nabi Muhammad begitu indah, menawan, mempesona. Maka dalam dirinya berazam nih, bertekad, setahun yang akan datang aku akan menemui Nabi Muhammad, tapi setahun yang akan datang aku ketemu Nabi dalam keadaan melakukan sebuah amalan yang tak diketahui oleh Nabi Muhammad. Berlalulah waktu 1 tahun, saudaraku. Setelah 1 tahun, apa yang terjadi? Pemuda tadi nih menemui baginda Muhammad. Lalu dikatakannya dengan pede dan sok kenalnya kepada Nabi. Dia katakan, ya Rasulullah, tidakkah engkau mengenaliku? Lama termenung Rasul. Ini siapa nih pemuda? Yang kalau anak muda bilang SKSD, sok kenal sok dekat. Tiba-tiba datang menghampiri Rasul, lalu dia bilang, nggak kenalkah engkau dengan aku ya Rasulullah? Maka karena Allah menitipkan sifat fatanah, cerdas dalam diri baginda Muhammad, maka saat itu Nabi ingat dengan pemuda yang mengatakan dirinya dan memperkenalkan dirinya tersebut. Apa kata Rasulullah? Bukankah engkau orang yang setahun lalu menemuiku? Ya Rasulullah. Loh, kenapa engkau hari ini begitu kurus dan tidak ada semangat hidup? Kata Rasulullah. Bukankah engkau setahun lalu badan engkau gemuk, kekar, sehat, tapi kenapa engkau hari ini kurus, ceking? Maka dengan senyum sang pemuda ini dia katakan, ya Rasulullah, setahun yang lalu aku melakukan sebuah amalan ibadah yang tanpa engkau ketahui. Apa dia, kata Rasulullah? Aku melakukan amalan ibadah puasa. Pemuda ini, ahbabal kiram, bukan melakukan amalan ibadah puasa Senin Kamis. Kalau kita hitung-hitung dalam sebulan itu jumlahnya 8 kali, tidak. Pemuda ini bukan melakukan puasa sunnah Nabi Daud kalau kita hitung-hitung dalam sebulan 15 kali, tidak. Tapi pemuda ini melakukan amalan ibadah puasa sepanjang hari selama 365 hari. Maka dengan pedenya aku berpuasa 1 tahun penuh tanpa sepengetahuan engkau ya Rasulullah. Apakah Rasulullah memuji pemuda ini dengan mengatakan, wahai pemuda, sesungguhnya amalan engkau ini Allah lipat gandakan dengan pahala 2 tahun karena engkau mensyukuri nikmat Allah? Tidak. Justru Nabi murka dengan pemuda ini dengan menyebutkan, man amaraka an tu'adziba nafsak? Siapa yang menyuruh kamu berpuasa selama 1 tahun lamanya? Ternyata ahbabal kiram, pemuda ini amalannya ditolak oleh Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencukupkan kenikmatannya kepada pemuda ini. Loh, kenapa? Kan dia beriman kepada Allah. Iya, tapi dia melakukannya tanpa dasar iman dan ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa dasar ilmu agama yang kuat. Jadi ahbabal kiram, hari ini kalau kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan adik-adik menuntut ilmu di perguruan tinggi, maka syukuri ilmu yang Allah berikan kepada kita. Jangan jadikan ilmu pengetahuan yang Allah titipkan sementara kepada diri kita ini sebagai sarana kita untuk menjauhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau justru sebaliknya sebagai sarana untuk membodohi umat. Apapun profesi kita hari ini, jika kita mensyukuri atas yang Allah berikan, maka demi Allah, Allah akan tambah, hadirin. Tapi ingat sebaliknya, apapun profesi seseorang, kalau dia ingkar dan kufur, menyiksa umat, serta menghardik anak yatim, maka demi Allah, orang tersebut Allah cabut kenikmatannya.
Kalau hari ini kita diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu menulis, jadikanlah goresan tinta kita tersebut untuk bisa menggugah dan merubah orang-orang supaya orang-orang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita lihat penulis-penulis muslim, penulis-penulis buku, novel Islami, sehingga dengan tulisannya orang menjadi dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Adik-adik yang mampu sekarang IT, jadikanlah ilmu IT ini mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita shoot, lalu kita edit, potong, lalu dengan 1-2 menit video Islami tersebut tergugah hati orang untuk mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang hari ini berprofesi sebagai politikus, jadikanlah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Buatlah perda-perda yang justru itu menguntungkan umat Nabi Muhammad SAW. Saudaraku yang memiliki profesi sebagai aparat keamanan, jadikanlah itu sarana kita untuk mendekatkan lagi-lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi profesi itu justru Allah tambah kenikmatannya. Kenapa? Karena kita justru mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui Ramadan ini, mari sama-sama kita jadikan momentum ini senantiasa mendekatkan diri dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya dengan cara ingkar dan kufur kepadanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berbuka puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.